Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsabila dengan NIM 216136061. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya cari dengan judul analisis meta dan analisis minimize biaya bivalirudin versus heparin pada pasien beresiko tinggi untuk intervensi koroner perkutan. Untuk checklist 1 di sini, untuk nomor 1, checklist nomor 1 itu ya, karena penelitian ini mengkaji perbandingan biaya dan efektivitas antara bivalirudin dan heparin konteks pasien dengan sindrom koroner akut atau ACS yang menjalani intervensi koroner perkutan atau PCI. Terus 1.1 di sini ya, karena penelitian ini juga mengkaji biaya dan dampak dari penggunaan bivalirudin dibandingkan dengan heparin. Lalu 1.3 di sini 1.2 ya, karena penelitian ini juga melibatkan perbandingan antara dua alternatif yaitu bivalirudin dan heparin. Lalu 1.3 di sini iya juga, karena sudut pandang analisis di sini dinyatakan dan dari perspektif sistem kesehatan di Cina. Untuk checklist 2, nomor 2 itu ya, karena penelitian memberikan deskripsi tentang penggunaan bivalirudin dan heparin termasuk dosis dan cara pemberiannya. Lalu 2.1 itu tidak ada karena alternatif terlewat dan fokus utamanya itu adalah pada dua agen antikoagulan. Lalu 2.2 kenatel karena alternatif ini juga tidak melakukan apa-apa dan tidak ada pertimbangan. Lalu untuk checklist 3 di sini, nomor 3.1 itu ya, karena efektivitas di sini ditetapkan melalui uji klinik acak dan terkontrol atau RCT. Lalu yang 3.2 itu ya, karena efektivitas juga ditetapkan melalui tinjauan umum studi klinis yang relevan. Lalu 3.3 di sini juga kenatel, karena data observasi yang digunakan potensinya bias dan hasilnya itu diakui dan dibahas. Lalu 4 di sini 4.1 iya, karena efektivitasnya juga sudah ditetapkan melalui studi klinik acak atau RCT. Lalu 4.2 itu ya, efektif juga ditetapkan untuk melalui tinjauan umum studi klinis yang relevan, dan 4.3 itu kenatel juga karena data observasinya digunakan. Lalu checklist 5 di sini 5.1 tidak, karena tidak ada item yang teridentifikasi terlewat dari pengukuran yang dapat mempengaruhi analisis. Lalu 5.2 juga tidak ada karena pengukuran sulit dan jika ada ditangani dengan baik. Lalu checklist 6 di sini 6.1 ya, karena sumber nilai identifikasinya jelas termasuk data pasar dan preferensi pasien. Lalu 6.2 di sini nilai pasar yang digunakan untuk perubahan juga melibatkan sumber daya yang diperoleh. Lalu 6.3 kenatel, penyesuaian dilakukan jika nilai pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Lalu 6.4 kenatel juga karena penilaian konsekuensi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan menggunakan analisis biaya efektivitas. Lalu checklist 7 di sini 7.1 ya, karena biaya dan konsekuensi masa depan didiskon ke nilai saat ini. 7.2 kenatel karena pembenaran untuk tingkat diskon yang digunakan diberikan dalam. Lalu checklist 8 di sini 8.1 ya, karena biaya dan konsekuensinya didiskon ke nilai saat ini. Lalu checklist 9 yang 9.1 itu ya, karena analisis statistik yang tepat dilakukan untuk data stokastik. Lalu 9.2 kenatel karena justifikasi untuk rentang nilai dalam analisis sensitivitas diberikan. Lalu 9.3 di jurnal saya ini hasil studinya sensitif terhadap perubahan nilai dalam analisis sensitivitas. Checklist 10 10.1 ya, karena kesimpulan analisis yang didasarkan pada rasio biaya terhadap konsekuensi dan ditafsirkan dengan baik. Lalu 10.2 ya, karena hasil dibandingkan dengan penelitian lain dan perbedaan metodologi. Lalu 10.3 kenatel karena penelitian ini juga membahas general. 10.4 kenatel karena penelitian juga mempertimbangkan faktor penting dalam pengambilan keputusan termasuk distribusi biaya dan konsekuensinya. Lalu 10.5 kenatel karena isu implementasi dari
dan kelayakan adopsi program, termasuk kendala yang ada. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.